Budaya, Namo Buddhaya, Namo Amitabha. Selamat siang, jumpa kembali dengan Majelis Budaya Indonesia Sumatera Utara dalam acara Mimbar Agama Buddha. Adapun acara hari ini terselenggara berkat kerjasama Lembaga Medcom dan Kepanditaan Pengurus Daerah Majelis Budaya Indonesia Sumatera Utara. Saya Sirus Arifin akan bersama Anda 60 menit ke depan. Hari ini topik kita adalah Hiduplah Seindah Purnama. Dan saat ini telah bersama kami narasumber yang luar biasa, sosok seorang rohaniawan wanita. Beliau mendapat gelar S1 dari Yayasan Pendidikan Harapan dan S2-nya dari Universitas Negeri Medan. Ditakbis tahun 2016 oleh guru beliau yang mulia B. Brastawira Mahastawira. Dan saat ini beliau aktif di Wihara Cita Kusala Santi sebagai kepala wihara. Wejangan-wejangan beliau selalu sangat inspiratif dan mudah dipahami, sehingga banyak umat yang antusiasi dan menunggu-nunggu. Siapakah beliau? Beliau adalah Yang Mulia Bikuni Uda Wiryastrawira yang sering dipanggil Su Chuansen. Amitabha Su Chuansen, apa kabar? Baik, Bu. Ya, senang sekali ya. Saya kali kedua bertemu dengan beliau ya. Dan saya sangat senang dengan sharing-sharing Dharma yang beliau sampaikan. Hari ini ya suhu ya tepat sekali dengan kalau di lunar itu Pek Gui Pua ataupun bulan 8 tanggal 15 ya lunar. Dan biasa ini di mana-mana mungkin sekarang ini teman-teman kita semua dapat lihat di mana ada festival mooncake ya. Nah, mungkin ini di kalangan merupakan satu tradisi dari leluhur Tionghoa. Mungkin Suhu bisa menceritakan sedikit ya tentang sejarah ini sebelum kita ke topik. Silakan. Baik. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, Namo Amitabha. Terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk berbagi sharing Dharma pada hari yang luar biasa ini. Jadi ketika kita berbicara mengenai Mooncake Festival, mungkin kita semua tahu bahwa tradisi ini berasal dari tanah Chinese ya. Di mana sebenarnya pada bulan 8 di negara Chinese sana, bulan ini adalah bulan memasuki masa panen sebelum memasuki masa winter, masa musim dingin. Jadi sebagai ungkapan terima kasih para petani yang memasuki masa panen, makanya melakukan persembahan kepada langit. Tetapi kemudian dari tradisi yang berkembang, bahwasanya kita mengetahui bahwa bulan purnama di lunar bulan 8 hari ke-15, kita mengenal ada legenda yang mengatakan bahwa di bulan itu ada sosok Dewi dan sosok kelinci. Nah itu juga ada kisahnya, bahwasanya menurut legenda pada masa lalu ada seorang pahlawan yang berhasil, yang namanya Hou-i, yang berhasil memanah 8 dari 9 matahari yang mematikan banyak tanaman dan makhluk. Jadi hanya tinggal 1 matahari. Kemudian pahlawan yang berhasil memanah 8 matahari ini dihadiahkan sebuah pil yang oleh Dewa Langit kepada Hou-i, yang katanya kalau pil ini dimakan, maka bisa naik ke langit. Nah, oleh Hou-i, pil ini diserahkan kepada kekasihnya yang bernama Chang'e. Nah, karena ada penjahat yang ingin mengambil pil ini, makanya Chang'e langsung memakan pil ini dan dia terbang ke bulan. Makanya kita dari legenda itu di bulan 8 hari ke-15 suku Tionghoa memperingati ada Dewi di bulan purnama yang bulat-bulat, katanya memuja bulan sambil melihat Dewi bulan. Nah, ini semua adalah legenda. Sebenarnya kalau dikaitkan dengan Buddhis, di hari ini Buddhis
mengatakan bahwa pada hari ini adalah hari kelahiran dari Ye Kuang Pusa. Jadi sebenarnya tidak bertentangan mau memperingati Mooncake Festival, mau mengaitkan dengan kelahiran Bodhisattva Ye Kuang, itu sama-sama tidak ada salahnya. Mungkin sedikit cerita singkat mengenai legenda mengapa orang sampai saat ini memperingati Mooncake Festival. Mungkin ada beberapa dari musim panen ataupun dari legenda Chang'e yang terbang ke bulan, sehingga tradisi ini dari legenda turun temurun sampai ke saat ini kita memperingati Mooncake Festival. Gitu. Ya. Mungkin kita semua nggak tahu ya, baru kali ini kita jadi mengerti ya. Terus kenapa ada kue yang namanya mooncake itu bentuknya bulat gitu ya? Terus itu apakah ada sesuatu yang dibalik ceritanya? Ya. Kue yang bulat itu kalau kita namakan itu namanya mooncake ataupun kue bulan ataupun yang kita kalau di bahasa Mandarikan itu namanya yeping ya. Nah, jadi kue bulan itu bentuknya bulat. Tidak ada kue bulan yang bentuknya persegi. Mengapa kue bulan itu bulat? Itu menggambarkan bahwa pada hari ini nantinya di malam bulan purnama akan sangat bulat sekali. Akan sangat bulat sekali. Jadi keluarga di hari ini semua keluarga akan berkumpul bersama anggota keluarganya sambil memakan kue bulan, sambil menikmati bulatnya bulan purnama. Jadi di dalam kue bulan itu adalah campuran dari tepung dan gula dan telur yang juga bulat. Jadi bulatnya kue bulan purnama menggambarkan bahwa di hari ini kita juga harus kebersamaan di dalam keluarga supaya keluarga itu tidak terpisah-pisah, juga bulat seperti bulatnya bulan purnama. Wah, bagus sekali ya. Ternyata di balik tradisional ini ada makna terselubung yang sangat indah ya. Mungkin Suhu bisa cerita sedikit kenapa kita hari ini harus cerita tentang sebagai Buddhism ya, kita harus hiduplah seperti purnama gitu. Mungkin Su bisa tarik sedikit. Nah, mengapa diambil judul hiduplah seindah purnama? Nah, mari kita membahas tentang definisi hidup. Hidup itu di dalam Buddhisme dikatakan Buddha bahwa hidup adalah duka. Tetapi Buddha menawarkan di dalam hidup adalah duka, Sang Buddha mengajari kita bagaimana melenyapkan duka. Nah, kalau kita mengaitkan hidup di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa hidup adalah tandanya sesuatu itu masih bergerak, masih bernafas, masih bisa bekerja. Jadi kalau dikaitkan dengan Buddha Dharma, maka Buddha mengatakan walaupun hidup adalah duka, tetapi ketika kita masih bisa bergerak, masih bisa bekerja, masih bisa bernafas, maka kita bisa memiliki kesempatan untuk melenyapkan duka. Nah, kemudian indah. Indah itu kalau di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, indah itu adalah cantik dan elok. Nah, kalau dikaitkan dengan Buddhisme, indah itu apa yang indah di dalam Buddhis? Bahwa berbagi itu indah, mendengarkan Dharma itu indah, welas asih itu indah. Nah, kemudian purnama. Purnama itu kita ketahui bahwasannya purnama adalah bulan yang bundar dan bulat. Tetapi bulat di sini bukan hanya bulat seperti yang kita lihat bulan, tetapi bulat di sini kita kaitkan dengan yang terang juga. Bukan hanya bulat tetapi terang. Bagaimana kita membuat hidup kita menjadi bulat dan terang seperti purnama. Jadi mungkin asal muasal mengapa diambil judul seperti ini, hiduplah seindah purnama. Gitu. Bagus sekali ya judulnya dengan filosofi yang ada di balik belakangnya. Suhu mungkin kita sebagai manusia tadi Suhu bilang kan bahwa hidup adalah duka, hidup adalah mungkin penderitaan ya.
Sejak lahir aja, waktu lahir kita menangis ya. Nah, mungkinkah kita bisa, bagaimana maksudnya kita bisa hidup agar seindah purnama gitu? Oke. Sebenarnya manusia ini tidak pernah ada yang merasa cukup ya. Jadi ketika kita ditawari oleh berbagai kemudahan, kita malah merasa hidup kita itu semakin tidak cukup. Jadi kalau kita ingin hidup seindah purnama, sebenarnya di dalam ajaran Buddha menawarkan banyak sekali pintu dharma yang bisa membuat kita hidup seindah purnama. Tetapi karena keterbatasan waktu dan ruang, mungkin saya hanya mengambil beberapa kunci bagaimana kita bisa hidup seindah purnama. Yang pertama adalah mari kita menyinggung tentang bagaimana kita harus belajar melepas. Ya, belajar melepas. Kadang manusia ini yang tidak bisa dilepas itu adalah pikirannya. Ya. Mulutnya mengatakan saya akan melepas, tetapi pikirannya tidak bisa melepas. Saya katakan ada satu cerita bahwasanya seorang profesor dia membawa sebuah gelas berisi penuh air. Gelas berisi penuh air ini kemudian ditanyakan kepada mahasiswanya. Nah, kalian tahu berapa berat dari gelas ini? Mahasiswanya menebak, ada yang menebak berapa berat, ada yang menebak. Semuanya tidak ada yang sama. Kemudian profesor menjawab, saya sendiri juga tidak tahu berapa berat gelas ini. Nah, profesor menanyakan kepada mahasiswanya, tahukah Anda, saya memegang gelas ini, apakah tangan saya bisa sakit? Mahasiswanya mengatakan, tentu saja tidak. Bagaimana ketika saya memegang gelas ini selama 1 jam? Apakah tangan saya akan terasa sakit? Mahasiswanya menjawab, mungkin tidak, Profesor. Lalu bagaimana ketika saya memegang gelas ini selama 1 hari? Wah, kalau sudah 1 hari, mungkin tangan kita akan kebas. Nah, yang ingin disampaikan profesor kepada mahasiswanya adalah bahwasanya gelas itu ibarat penderitaan, ibarat pikiran kita yang tidak mau melepas. Ketika kita menyimpan masalah dalam pikiran kita, dalam beberapa menit mungkin tidak apa-apa. Tetapi kalau sudah dalam hitungan jam, hitungan hari, penderitaan ini laksana gelas, padahal berat gelas itu tidak bertambah. Yang membuat kita menderita adalah tangan kita yang mulai kebas, tidak lepas, ya, tidak melepas. Jadi ya kita harus belajar melepas. Ya. Oke, so nanti kita sambung lagi ya. Kita dengarkan dulu suara emas dari adik kita Felicia Pranjaya, Karnamu Buddha. Ayo persilakan. Saat ku merasa ku tak sanggup bangkit.
Takkan ku lepas cahayamu, satu hati dan langkah. Takkan ku lepas cahayamu, terangi hidup yang indah. Takkan ku lepas cahayamu, satu hati dan langkah. Takkan ku lepas cahayamu, terangi hidupku. Sujudku syukurku hanya padamu. Tiada yang pantas menggantikanmu. Aku bisa karenamu. Hatiku batinku damai karenamu. Sujudku syukurku hanya padamu. Tiada yang pantas menggantikanmu. Aku bisa karena aku bisa karenamu Buddha. Kembali lagi ya, kita sambung pembicaraan kita ya Suhu ya. Tadi Suhu bilang salah satunya adalah dengan melepas supaya kita bisa hidup seindah purnama. Mungkin bisa dilanjutkan Suhu? Melanjutkan bahwa melepas itu sangat-sangat penting sekali. Kalau tidak melepas, kita tidak bisa mendapatkan esensi dari ajaran Buddha. Karena Buddha mengatakan bahwa semua hal di dunia ini adalah tidak kekal. Bahwa semua hal di dunia ini, baik dia menderita ataupun dia bahagia, suka, duka, hari ini kita senang, nanti kita tidak senang, itu semua tidak kekal, semua akan berlalu. Jadi Buddha selalu mengajarkan kita untuk melepas, ya. Baik itu pikiran berbahagia, kita juga harus melepas. Baik itu pikiran menderita, kita harus juga bisa melepas. Karena roda dharma selalu berputar. Roda kehidupan juga selalu berputar. Terkadang dengan tidak bisa melepas, maka hidup kita itu yang tidak bisa seindah purnama. Selalu dipenuhi oleh duka. Kita mungkin kalau lagi bahagia kita mungkin tidak begitu memperhatikan. Tetapi ketika kita menderita, kita selalu memperhatikan bagaimana, kenapa bisa hidup saya seperti ini. Kadang kita bahagia, kita tidak pernah mempertanyakan kenapa hidup saya bahagia. Tetapi kalau kita menderita, kita selalu bertanya, mengapa hidup saya menderita? Mengapa harus saya menderita? Mengapa harus saya? Mengapa tidak dia? Jadi Buddha mengatakan lepaslah pikiran seperti itu. Karena bahagia dan derita itu adalah bahagia dan derita itu sama-sama juga akan berlalu. Nah, untuk hidup seindah purnama, yang kedua yang mungkin bisa saya bahas adalah mari belajar untuk mari belajar untuk menerima, mencari, memperbaiki kekurangan dan kelemahan diri sendiri. Dan juga mari belajar untuk menerima kelemahan dan kekurangan diri orang lain. Terkadang hidup kita itu gak bahagia karena kita sering, dalam tanda kutip, sering kepo. Ya. Kepoin masalah orang lain. Kita selalu berbahagia di atas penderitaan orang lain dan menderita di atas kebahagiaan orang lain. Jadi kita suka mencari kelemahan orang lain, kemudian kita sebarluaskan. Nah, itulah yang membuat hidup kita itu kadang tidak bisa seindah purnama. Jadi belajar mencari kelemahan diri sendiri dan belajar menerima kelemahan orang lain. Ya. Jadi kita hidup di masyarakat, dari lingkup yang paling kecil itu adalah mungkin keluarga. Kemudian lingkup paling keluar ke masyarakat, dari keluarga kita juga harus belajar menerima kekurangan setiap orang yang ada di dalam keluarga kita itu. Nah, ada satu cerita yang mengatakan bahwa
ada sepasang suami istri. Ya. Awal pernikahan baik-baik saja. Tetapi seiring berjalannya waktu, setiap hari selalu diisi dengan pertengkaran. Pertengkaran, akhirnya mereka memutuskan untuk berpisah. Nah, sang ayah dari pihak laki-laki yang mendengar bahwa anaknya ingin berpisah, kemudian dia memanggil anak laki-lakinya. Dia mengatakan, "Anakku, saya bertanya kepadamu, apakah kamu melihat kelebihan dari istrimu?" Nah, sang anak mengatakan, "Dulu sebelum menikah, saya melihat kelebihan istri saya. Tetapi setelah menikah, saya tidak menemukan kelebihan pada dirinya." Kemudian ayahnya kembali bertanya kepada anaknya, "Anakku, apakah menurutmu istrimu melihat kelebihan pada dirimu?" Lalu sang anak terdiam. Kemudian dia berkata, "Ayah, mungkin dulu sebelum menikah istri saya melihat saya banyak lebihnya. Tetapi sekarang sepertinya tidak ada lagi kelebihan saya di mata dia." Nah, ayahnya berkata, "Kamu lebih hebat dari saya. Saya sebelum menikah saya tidak melihat kelebihan pada diri ibumu." Nah, kemudian ayahnya pergi keluar mengambil dua barang. Apa yang diambil? Yang pertama adalah batu bata. Yang kedua adalah kapas. Mengapa diambil batu bata? Mengapa diambil kapas? Kemudian sang ayah bertanya kepada anaknya, "Anakku, menurutmu mana yang lebih berat?" Ya, berat. Anaknya berkata, "Tentu saja batu bata, ayah." Nah, sang ayah mengatakan, "Kamu mengatakan batu bata ini lebih keras dan mengatakan kapas ini lebih lembut." Nah, lalu sang ayah mengambil kedua barang ini, kemudian dihempaskan dari tempat yang tinggi. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah batu bata hancur berkeping-keping. Sedangkan kapas akan turun dengan lambat laun tetapi sampai di tanah tanpa rusak sama sekali. Lalu sang ayah berkata kepada anaknya, "Anakku, yang ingin saya sampaikan kepadamu adalah bahwa ketika kita keras seperti batu bata ini, kita menyelesaikan sesuatu masalah dengan kekerasan, maka ketika kita jatuh, kita akan hancur berkeping-keping. Belajarlah menjadi seperti kapas yang sifatnya lembut, bahkan kadang mengobati." Bukankah kita menggunakan kapas untuk mengobati? Ya, betul Nah, sekali. sifatnya lembut dan tidak bisa menyakiti orang lain. Belajarlah seperti itu, maka belajarlah menerima kekurangan orang lain. Karena kalau kita selalu mempermasalahkan kekurangan orang lain, kelemahan orang lain, maka kita juga akan membuat diri kita menjadi menderita. Tetapi kalau kita belajar untuk menerima kekurangan orang lain, tidak hanya mencari melihat kelebihannya, maka kita juga akan ikut berbahagia secara tidak langsung. Jadi anakku, belajarlah seperti kapas yang tidak bisa menyakiti orang lain, yang selalu sifatnya lembut. Nah, kita harus belajar berkata lembut, bersifat lemah lembut, agar orang-orang yang berada di sekitar kita merasakan kenyamanan dan kelembutan itu. Nah, dengan seperti ini, hidup kita baru bisa indah. Wah, luar biasa sekali ya kedengarannya ya. Pertama berarti kita harus bisa melepas ya Su ya. Kedua kita harus bisa juga menerima kekurangan orang lain ya. Dan juga melihat kelemahan diri sendiri. Oh, dan juga Ya. harus bisa melihat kelemahan diri kita Yang sendiri. ketiga ya. mungkin masih ada, Bu. Oh, Ya. mungkin ada. Yang Kita ketiga boleh. adalah mungkin berhentilah mengeluh. Ya. Manusia ini kadang sebenarnya ada keindahan di dalam hidupnya. Tetapi karena selalu diisi dengan mengeluh, tidak menyadari berkah, tidak menghargai berkah, selalu mengeluh, makanya manusia kadang sulit untuk melihat hidupnya sesungguhnya sudah indah.
kita selalu mengeluh. Di dalam mata kita tidak ada yang lebih dalam diri kita. Selalu rumput tetangga lebih hijau selalu rumput tetangga lebih hijau. Makanya kurangilah mengeluh. Ketika Anda mulai mengurangi mengeluh, Anda bisa lebih berkonsentrasi terhadap apa yang sudah ada pada diri kita. Menghargai berkah bahwa pada saat ini saya setidaknya masih bernafas. Setidaknya saya masih memiliki waktu. Jadi selalu saya katakan bahwa gunakan waktu untuk mengeluh. Daripada Anda mengeluh, lebih baik Anda mengisi waktu untuk mengeluh itu dengan hal-hal yang lebih bermanfaat. Kadang orang, contoh, misalnya anak sekolahan, dikasih PR segitu banyak oleh gurunya. Dulu saya juga begitu, saya lihat teman-teman saya mulai mengeluh, gurunya kok begitu ya, gurunya mengapa begitu, kasih PR banyak. Lalu saya berpikir, ketika saya pulang, jam sudah berapa? Sudah jam berapa? Saya kalau mengeluh setengah jam, 1 jam, saya bisa belajar mungkin 1 mata pelajaran. Jadi contoh kecil ini, kadang kita selalu menghabiskan waktu kita untuk mengeluh dan mengeluh. Bahwa saya katakan bahwa mengeluh itu tidak ada manfaatnya. Mengeluh hanya membuat jiwa kita makin tertekan. Gak ada yang orang mengeluh makin bahagia. Makin mengeluh, makin menderita. Gitu. Jadi kurangi mengeluh dan hargai berkah yang sesungguhnya sudah ada di samping kita. Hanya kita tidak menyadari berkah itu. Gitu. Berarti kita harus selalu bersyukur ya Su ya. Ya. Berarti salah satunya tadi ya tidak belajar melepas. Kedua kita harus menghargai kekurangan orang, juga melihat kekurangan diri sendiri. Terus ini kita jangan mengeluh ya, dan selalu bersyukur ya harusnya Su. Masih ada lagi Su? Tapi memang susah loh kalau misalnya mau dijalani. Banyak sekali kalau di dalam ajaran Buddha itu mengajarkan banyak sekali yang bisa Anda pelajari untuk menghargai kehidupan ini, untuk melihat kehidupan ini sesungguhnya sangat-sangat indah. Bahwa hidup adalah kesempatan. Ketika kita hidup, maka kita punya kesempatan. Ketika kita punya kesempatan, maka kita punya satu momen untuk memajukan diri kita, memajukan kualitas hidup kita ke arah yang lebih baik dan lebih bahagia. Satu kunci bahwa kita harus hidup. Ya, kita benar harus sekali hidup. Ya. Jadi kita dalam kehidupan ini berarti kita harus bisa membuat satu yang bermanfaat bagi diri kita. Dengannya berarti kita harus hidup agar hidup ini seindah purnama gitu ya. Cerita-cerita dengan bulan purnama kembali. Itu kan beberapa tradisi ya. Kalau misalnya Suhu melihat di Buddhism itu kan kita bukan hanya di orang Chinese ya. Mungkin ada Tamil, ada Karo, ada Batak yang Buddhis juga banyak ya. Itu pandangan Buddhis terhadap tradisi-tradisi yang berjalan di suku-suku tersebut itu biasanya bagaimana ya? Iya. Kalau ngomongin tradisi di setiap suku, bahwa di negara Indonesia dengan keberagaman sukunya, suku, ras, agama itu luar biasa sekali banyaknya, dan masing-masing suku tentu saja memiliki tradisinya masing-masing. Jadi kalau ngomongin tradisi, kita harus memahami bahwa apa itu artinya tradisi. Ya, bahwasanya tradisi adalah sesuatu yang sudah dilakukan turun-temurun, bahkan dari nenek moyang, dari leluhur. Jadi karena sesuatu yang sudah dilakukan turun-temurun sudah menjadi kebiasaan. Makanya kita mengatakan itu adalah tradisi. Nah, ngomongin leluhur, apa yang dimaksud dengan leluhur? Leluhur itu adalah bahwa mereka-mereka yang lebih senior dari kita. Kita namakan leluhur. Jadi tradisi leluhur
selalu sejalan dengan agama Buddha. Bahwa agama Buddha tidak pernah menentang adanya tradisi. Mengapa? Karena agama Buddha bahkan mengarahkan kita untuk menghormati, bahkan membalas jasa dari leluhur. Bagaimana mungkin kita bisa bertentangan dengan tradisi leluhur, ya. Oke, baik Suhu, indah sekali ya. Kembali lagi kita mendengarkan sebuah lagu dengan judul Lentera Dunia yang dibawakan oleh Stella Priscilia Salim. Bijaksana, Dia guru junjungan kita, penuntut kenipanan. Dia maha suci, Dia maha sempurna. Dialah lentera dunia, Dialah sang bagawa. Mari kita mengikuti damanya, jadikanlah lentera di hati. Jauhkanlah dari segala benci, pastilah kau bahagia di bumi. Suci, Dia maha sempurna. Dialah lentera dunia, Dialah sang bagawa. Mari kita mengikuti damanya, jadikanlah lentera di hati. Jauhkanlah dari segala benci, pastilah kau bahagia di bumi. Mari kita mengikuti damanya, jadikanlah lentera di hati. Jauhkanlah dari segala benci, pastilah kau bahagia di bumi. Sadarilah hidup ini tiada kekal adanya. Keindahan, kemewahan pastilah kan sirna. Mari kita mengikuti damanya, jadikanlah lentera di hati. Jauhkanlah dari segala benci, pastilah kau bahagia di bumi. Mari kita
Bhagavati Prasna Paramita. Kembali lagi kita di Mimbar Agama Buddha ya dengan judul Hidup Seindah Purnama. So tadi kita ada cerita tentang tradisi ya. Salah satu tradisi yang Chinese tadi seperti kita memperingati Mooncake Festival ini. Berarti dari Mooncake Festival ini kan kita belajar bagaimana itu kita harus utuh ya sebagai keluarga ya, seperti bulat yang Suhu bilang ya. Ya, berarti itu kan tidak seperti tadi Suhu bilang tidak melanggar daripada secara Buddhism ya. Mungkin juga dari tradisi Tamil juga ada. Mereka ada dengan kalau misalnya kelahiran anak atau mereka membuat satu acara syukuran gitu, itu juga tidak melanggar ya aturan dari kita gitu. Ya. Secara Buddhism gitu. Ajaran Buddha. Ajaran Buddha itu saya mengulang bahwa ajaran Buddha tidak menentang tradisi. Bahwa ajaran Buddha akan berjalan berbarengan dan menyesuaikan dengan tradisi. Selama tradisi yang dilakukan oleh para umat Buddha, ya tentu ajaran Buddha harus dipatuhi oleh para umat Buddha. Selama para umat Buddha tidak melanggar sila-sila, winaya-winaya sila-sila dan batas-batas etika dari apa yang diajarkan di dalam agama Buddha, maka silakan saja meneruskan tradisi turun-temurun dari leluhur. Nah, sila-sila itu adalah misalnya sila yang harus dilakukan oleh umat Buddha, seorang perumah tangga, kita ketahui bahwa itu adalah 5 sila. Nah, selama tradisi itu tidak melanggar sila-sila di dalam 5 sila yang harus dijalani oleh seorang umat perumah tangga di dalam agama Buddha, maka silakan saja tradisi itu sesungguhnya akan memperindah. Semakin banyak tradisi, semakin indah. Ya, kita lihat begitu bangsa Indonesia itu begitu indah karena beragam suku dan budaya. Sebenarnya tradisi itu akan memperindah budaya lokal dan kearifan lokal. Kemudian memperindah bangsa itu pada umumnya. Jadi agama Buddha itu tidak pernah menentang tradisi selama tidak melanggar sila-sila yang diajarkan di dalam ajaran Buddha itu. Ya. Ya, oke. Bagus sekali ya berarti ya. Mungkin nanti ada yang ingin bertanya dapat telepon ke 0811 6100 386 ya. Kita lanjut kembali ya Suhu ya. Hidup seindah purnama gitu ya. Berarti kita nganggap purnama itu indah ya. Jadi sekarang saya tanya, berarti kita di situ kan berarti harus ikhlas gitu ya, harus legowo ya kata-kata orang Jawa ya. Cuma kan dalam kehidupan ini banyak sekali ya pertentangan batin kita ya. Saya selalu ada yang komplain ya ke saya. Aduh kita kan agama Buddha dikenal dengan adanya karma. Misalnya, aduh saya sudah berbuat baik, saya sudah menyumbang, saya sudah ini. Kenapa rezeki saya kok gitu-gitu aja Masih maksudnya? seret. Masih seret. Itu mungkin Su bisa jelaskan kenapa hal itu gitu. Sehingga mereka hidup nggak bisa seindah purnama gitu. Iya, banyak orang juga yang bertanya kepada saya, Suhu mengapa seseorang itu kalau makin berbuat baik, makin pendek umur katanya. Itu bukan kata saya, kata orang. Suhu katanya orang yang jahat malah panjang umur ya. Nah, Buddha mengatakan bahwa
semua perbuatan pasti ada buah karmanya. Bahwa seseorang yang berbuat jahat namun kita masih belum melihat hasil kejahatannya, itu berarti buah karmanya belum masak. Bahwa saya katakan Buddha menyampaikan kepada kita bahwa hukum karma adalah hukum paling adil di dalam alam semesta ini. Siapa yang menanam, dialah yang memetik. Nah, ketika kita merasa kita kok sudah berdana, kita udah berbuat baik, kenapa kita belum dapat hasil yang baik? Berarti buah karmanya belum masak. Nah, kalau buah karmanya belum masak, ibarat buah di dalam sebuah pohon, belum masak, kita petik, dimakan juga terasa asam. Jadi, biarkan buah karma itu masak dengan sendirinya, kemudian kita mencicipi, kita akan terasa manis dan nikmat. Tetapi kalau buah karma belum masak, karena dalam ajaran Buddha kita kenal adanya kehidupan yang lalu. Apa yang ada di dalam kehidupan sekarang itu adalah hasil dari perbuatan masa lalu. Dan bagaimana kehidupan kita mendatang itu adalah cerminan dari apa yang kita lakukan pada kehidupan sekarang. Jadi Anda jangan pernah ragu bahwa kenapa saya sudah berbuat baik, saya belum mendapatkan hasil. Waktunya belum sampai. Hasilnya ada, pasti akan ada. Hasil perbuatan baik itu tidak akan kemana-mana. Buah karma itu tidak akan jatuh kemana-mana. Anda sendiri akan memetik, tetapi mungkin karma buruk dari masa lalu yang pernah kita lakukan masih mengkondisikan diri kita belum saatnya untuk menikmati karma baik yang baru kita lakukan pada kehidupan ini. Jadi jangan Anda pernah ibarat kita karma buruk kita seperti garam di lautan. Jadi saat ini kita mulai membuat kebajikan, kita ibaratnya menuangkan air ke dalam lautan yang begitu luas. Kita harus bisa bersabar. Pasti dapat, tetapi kapan mau melihat timbangan kebajikan itu mana lebih berat. Kalau timbangan kebajikan dari kehidupan lalu lebih berat karma buruknya, berarti kita harus pelan-pelan membayar dulu. Ya, melunasi Gitu dulu. ya. Ya. Oke. Tak terasa ya Suhu ya, kita bincang-bincang hari ini udah 60 menit ya, sungguh luar biasa dan menjadi inspirasi bagi kita semua. So mungkin kita bisa kasih sedikit conclusion ya atau kesimpulan. Silakan Su. Oke. Nah, hiduplah seindah purnama. Kita tahu bahwa purnama itu hadir di malam hari. Jadi hiduplah seindah purnama yang bisa memberikan ketika kita memandang bulan, kita bisa menikmati kenyamanan seperti nyamannya bulan, dan hiduplah juga seperti matahari pagi yang memberikan kehangatan bagi kita. Jadi hiduplah seperti purnama dan hiduplah seperti matahari pagi yang sama-sama bisa memberikan kenyamanan, kehangatan, dan inspirasi, motivasi bagi diri kita. Satu kata yang baik akan memberikan hidup kita lebih baik. Satu kata yang baik akan menjadikan hidup orang lain juga lebih baik. Jadi hidup sebenarnya sangat indah. Tergantung kita bagaimana mengkondisikan pikiran kita untuk menyadari kehidupan itu. Gitu. Terima kasih Su. Ya berarti hidup kita ini harusnya indah ya Bu Su ya. Jadi kita harusnya tetap happy ya, tetap indah, tetap bahagia. Terima kasih Su Swanson atas waktu dan kesediaannya untuk berbagi wawasan dan inspirasi bagi kita semua. Tak terasa 1 jam kita telah bersama-sama membincang tentang hidup seindah purnama. Semoga ini dapat menjadi inspirasi dan manfaat bagi kita semua. Sabe sata bhavantu sukitata. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, Namo Amitabha.